Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu, dan cicit kita. Ini aktivitas yang luar biasa, harus ditularkan. Banyak sekali hal-hal menakjubkan, hal-hal istimewa yang Allah amanatkan dalam sholat subuh. Dan subuh ini insya Allah jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya dititipi beberapa tema nih oleh beberapa orang. Satu demi satu mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Subuh ini kita akan bahas 2 ayat terakhir surat At-Taubah, surat ke-9. Dan 2 ayat terakhir ini dijadikan sarana oleh para ulama dalam literatur mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, dalam kitab tafsir terutama, tentang istimewanya Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi ini sekarang kita ada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi SAW. Dan menjadi relevan sekali kalau kemudian kita sering membahas tentang beliau sebagai sarana untuk memperluas pemahaman pengetahuan kita tentang beliau, pengenalan kita tentang beliau, sehingga mudah-mudahan kita juga semakin mencintai dan menyayangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak mencintai beliau, tidak bisa bareng dengan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai aku, dia akan bersama aku di surga. Jadi mutlak kecintaan pada Nabi harus dimiliki oleh kita. Ayat 128 dan ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jemaah subuh yang Allah muliakan, dalam 1 minggu ini sepengetahuan saya disampaikan cuplikan tentang hadis-hadis Nabi dan menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ustaz Nasrullah, sehingga menurut saya hazanah jamaah subuh tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin bertambah luar biasa. Dan ini juga mungkin sudah pernah disampaikan, tetapi dalam upaya menambahkan kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat seperti ini menjadi relevan untuk diulang kembali, dikaji lagi, sehingga kita makin mengenal sosok beliau. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan bersumpah dalam ayat terakhir surat At-Taubah ini tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kebetulan tadi malam saya baca tulisannya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, seorang rektor Al-Azhar pada masanya, yang menurut sebagian mahasiswanya ketika beliau jadi rektor yang masih ada di Indonesia, jadi guru-guru saya seperti Pak Atian, dulu Pak Abu juga dan sebagainya, karena panjang Pak Mutawali Sya'rawi ini, dan sangat produktif. Sampai hari ini kita dengan mudah bisa menemukan buku-buku yang menjelaskan tentang tulisan-tulisan Mutawali Sya'rawi. Salah satu produktivitasnya juga adalah dalam bidang tafsir. Jadi saya membaca tulisan beliau tentang tafsir 2 ayat ini yang menjelaskan
ada 5 hal penting dalam ayat terakhir surat At-Taubah 18-129 tentang kepribadian Nabi SAW. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Dia orang yang kalian kenal, artinya dikenal itu tahu semua, nasabnya diketahui, akhlaknya diketahui, kemudian juga kepribadiannya diketahui. Jadi bukan orang yang asing. Karena bukan orang yang asing, sehingga banyak sekali orang yang mengenal beliau jauh lebih baik ketimbang mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini kan seolah-olah tidak masuk akal ya. Nabi lebih dikenal ketimbang anak-anak mereka sendiri. Itu ada beberapa ayat, beberapa penjelasan di mana Nabi itu lebih dikenal ketimbang anak-anak mereka sendiri. Penjelasannya seperti apa? Kok bisa Nabi lebih dikenal ketimbang anak-anak mereka sendiri? Orang Arab secara umum pada masa itu biasanya memiliki istri yang tidak terbatas dan anak-anak yang juga sangat banyak. Karena sangat banyaknya anak dan istri, kadang-kadang mereka tidak mengenal dengan baik karakter anak-anak mereka. Tersebar anak-anaknya dan kemudian hidup dengan banyak kelompok pada masanya. Paling kenal saja karena orang Arab itu tidak pasti menggunakan nama ayahnya, nama kakeknya, kemudian ke atas itu kalau kita menyebutnya buyutnya dalam nama mereka. Jadi kalau kita mengenal nama misalkan Ibnu Katsir, itu kan nama ayahnya sebetulnya. Kalau kita mengenal misalkan banyak nama-nama yang lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, itu kan sebenarnya nama ayah-ayah mereka. Sekarang juga ada beberapa penceramah, ada beberapa ustadz di Indonesia yang dikenal tuh dengan nama ayahnya dan nama kunyahnya. Kalau nama anak memang rada jarang yang terkenal. Misalkan Abdul Qadir Jawaz, itu kan namanya sebenarnya Abdul Qadir bin Jawaz dan sebagainya. Itu memang kebiasaan orang Arab. Karena orang Arab pada masa Nabi SAW hidup itu tidak punya kebiasaan tulis menulis. Karena itu mereka kemudian memindahkan kebiasaan yang tidak akrab dengan tulis menulis itu dalam budaya mengingat yang kemudian dipelihara lewat mekanisme nasab. Sampai hari ini orang Arab itu bisa menjelaskan minimal 7 nasab ke atasnya. Jadi tidak salah kalau kemudian ini kan benar keturunan Nabi, ya karena mereka hafal nasabnya. Saya tidak bisa menyebutkan kakek dari kakek saya, nggak tahu. Padahal cuma berapa generasi kan, dari ayah saya ke kakek saya masih bisa menyebutkan, tapi dari kakek saya ke ayahnya ke atas nggak tahu. Kita memang tidak bagus dalam urusan seperti itu dan sebagainya. Sehingga kemudian kadang-kadang setelah ngobrol dengan seseorang, nanti kita tahu ternyata dia masih punya hubungan pertalian darah ya dengan kita dan lain sebagainya. Dalam bahasa Sunda pancak kaki dan lain sebagainya. Padahal ini adalah bagian yang membuat kenapa kemudian Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu bisa terpelihara dengan baik. Allah sengaja memilih diturunkannya Al-Quran itu di kalangan orang Arab yang sudah dipersiapkan secara sosiologis, punya budaya yang sangat kuat dalam menghafal, dalam bertutur menyimpan hafalan. Mungkin kalau turun di Indonesia, jika nama soal korupsi atau Al-Quran itu sebagainya, karena turunnya di sana tuh hafalan mereka luar biasa. Karena itu salah satu yang luar biasa di kita sekarang. Saya harus apresiasi luar biasa. Itu katanya hampir di Bandung saja itu lebih dari 1000 Pak ma'had Al-Quran yang hafal Al-Quran. Itu di Bandung saja lebih dari 1000. Saya biasa sebutkan di sini saya di sepanjang jalan Cibaduyut, dari mulai jalan Cibaduyut ujung pas sekarang ada jembatan Korea itu
sampai kemudian ke belakang tuh utusan Cibadeut. Saya saja kenal ada kurang lebih 7 ma'an Al-Quran yang mengajarkan bagaimana Al-Quran dihafalkan. Itu salah satu upaya serius untuk memelihara supaya keaslian Al-Quran memang bisa dijaga dan kita terlibat dalam menjaganya. Jadi katanya Bapak punya 2 pilihan dalam Al-Quran itu. Jadi ahlul Quran, ikut bergabung menjadi keluarga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, belajar baca Al-Quran, memahami maknanya dan lain sebagainya. Atau yang kedua, supaya tetap bergabung, nggak ada pilihan lain, mendukung orang-orang yang tadi jadi keluarga Al-Quran. Yang parah kalau tidak ikut sama sekali, ngapalkan Quran ente, diajar Quran ente, ngaji Quran embung, ngadukungnya embung. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang tidak terlibat tadi. Sekali lagi kemudian disampaikan bahwa di tengah-tengah kalian Allah mengutus seorang rasul min anfusikum yang berasal dari kalangan kalian sendiri, dikenal dengan baik. Dalam bahasa Sunda itu ada ungkapan, dalam dakwah ya, ada ungkapan anu matih mah numatu. Karena kan ada fenomena kita datangkan penceramah-penceramah kondang luar biasa menjelaskan banyak hal dalam waktu yang relatif singkat, menggebrak ya sebagainya, memukau. Setelah itu selesai dan tadi kata beliau bisa bubar pokoknya bisa sampai larut malam ngajinya, itu bisa sampai dini hari dan kemudian masjidnya subuhnya tetap kosong dan sebagainya. Nah, itu dalam ungkapan dakwah di kalangan orang Sunda sejak dulu para karuhun kita, anu mati manu matu, yang terus setiap hari sedikit ngajarkan bagaimana sholat, ngajarkan bagaimana baca Quran, ngajarkan bagaimana wudhu, ngajarkan kecintaan pada Nabi SAW. Karena itulah kemudian menjadi mekanisme sunnah dengan mempersiapkan orang-orang di tengah-tengah kita yang nanti akan kembali berdakwah kepada kita. Karena Allah menegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di tengah-tengah kalian, bukan orang lain. Termasuk barangkali ajakan saya dari bacaan saya terhadap Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, termasuk barangkali kita punya kewajiban mempersiapkan di keluarga kita tuh ada yang nanti bagian ingatkan. Kalau nggak bisa sama anak kita, mungkin ponakan kita. Kalau nggak bisa sama adik kakak kita, ya mungkin cucu kita. Harus terlibat, harus ada keinginan di kalangan kita menyiapkan dari kalangan kita sendiri yang nanti akan menjadi dalam tanda kutip rasul di tengah-tengah kita, utusan keluarga kita yang kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dia merasa sangat berat hidupnya itu karena seluruh hidupnya digunakan untuk memikirkan umatnya. Seluruh hidupnya, bukan sebagian. Saya mungkin hanya sebagian saja lah memikirkan santri itu, sebagiannya sebagian kecil. Mikirkan umat juga sebagian kecil, lebih banyak memikirkan diri sendiri. Kalau Nabi tidak, azizun, kata kuncinya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, azizun. Seluruh hidupnya diorientasikan bagaimana kemudian umatnya mendapatkan kebaikan. Satu-satunya Nabi dalam hadis yang beliau sampaikan ketika kiamat sibuk memohonkan ampunan bagi umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip hadis panjang tentang kejadian nanti di yaumil kiamah, di mana para nabi berkumpul semua, umat manusia berkumpul semua, dan umat itu mendatangi para nabi yang hidup pada masanya. Didatangi Nabi Adam, didatangi Nabi Nuh, didatangi semua nabi oleh umatnya, dan jawaban semua nabi sama, nafsi, nafsi. Jangankan mikirkan kamu, mikirkan aku sendiri juga belum tentu. Jadi mereka menjawabnya dengan kalimat pendek, nafsi, nafsi. Tapi para nabi itu saling merekomendasikan, coba tuh Nabi Isa, nanti datangi Nabi Isa. Dawa Nabi Isa, nafsi, nafsi. Coba datang sama Nabi Muhammad. Saya memahaminya mungkin berbeda dengan teks literatur hadis itu.
Jadi umat Nabi Musa datang pada Nabi Musa, umat Nabi Isa datang pada Nabi Isa, tapi Nabi Isa merekomendasikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya memahaminya umat para Nabi itu kemudian datang pada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma umat Nabi Muhammad, umat Nabi-Nabi yang lain datang pada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah kenal, tidak pernah hidup di masanya, tapi para Nabi yang lain merekomendasikannya. Coba, karena mereka tahu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lah yang kata Syekh Mutawalle Sya'rawi sangat sibuk. Dia bolak-balik pada Allah Subhanahu wa taala memohon untuk diberikan kesempatan. Allah memberikan dia kewenangan memberikan syafaat, pertolongan, syafaat. Dan syafaatnya bukan syafaat biasa. Kalau syafaat biasa kita semua dapat. Kita bisa nolong anak kita, bisa nolong orang tua kita, bisa nolong saudara kita dalam kehidupan kita di dunia. Nanti di akhirat juga memungkinkan. Karena ketika kita beramal tidak cuma untuk diri kita, kadang-kadang kita beramal untuk keluarga kita. Tapi yang menentukan apakah syafaatnya diberikan kewenangan oleh Allah atau tidak adalah Nabi Muhammad. Makanya disebutnya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Karena keistimewaan itu para nabi merekomendasikan umat yang datang untuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat merasa penderitaan yang kalian alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Raufur rahim. Dia sangat penyantun, dia juga rahimun, sangat penyayang. Ini kan dua sifat Allah yang hanya diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Saya sulit membayangkan itu ya, sekarang ada, katakan ada ustadz, ada ulama yang demikian terkenal karena dakwahnya luar biasa, kemudian diludahi orang, nggak marah, apalagi kemudian maki-maki, biasa aja. Saya nggak bisa bayangkan sekarang ada. Anda bisa bayangkan Nabi SAW diludahi orang. Diludahi orangnya bukan sekali dua kali, setiap hari asal lewat sana diludahi orang. Dan orang yang meludahi itu menyampaikan kebenciannya dengan eksplisit. Gak bisa bayangkan. Apalagi kalau kita ngalami begitu kan, mungkin akan panjang ceritanya. Jadi kasus hukum yang berjilid-jilid mungkin ya, dan sebagainya. Karena itu ayat ini menyebutkan Raufur Rahim. Ya artinya susah lah itu terjadi ya. Pada kita tuh susah terjadi. Raufur Rahim. Karena itu Allah sematkan sifatnya. Rauf sangat penyantun. Rahim sangat penyayang. Sangat penyantun, sangat penyayang. Dulu saya sering tidak memahami bagaimana mungkin gitu ya. Seorang perempuan yang demikian kaya, paling kaya perempuan di Jazirah Arabia, Khadijah itu, tapi bisa demikian bangkrut luar biasa karena dakwah Nabi. Apakah dakwah Nabi jadi merugikan? Itu dulu saya nggak ketemu. Gimana penjelasannya? Kok bisa bangkrut? Karena dakwah Nabi itu menarik minat orang-orang kecil, orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, sehingga sebagian besar mereka kemudian meninggalkan aktivitas lamanya yang akrab dengan kemusyrikan, meninggalkan pekerjaannya mungkin yang berkubang dalam riba dan lain sebagainya, berbagai sebutan yang muncul dalam aspek kemaksiatan, kemudian mengikuti Nabi tanpa keterampilan yang dimiliki, dengan pendidikan yang sangat rendah, dengan kemampuan bekerja sangat terbatas, akhirnya dalam tanda kutip jadi beban Nabi sekeluarga. Ngumpul makannya, tidurnya, busananya semua. Dan itulah yang kemudian dibiayai setiap hari oleh istri Nabi SAW. Karena wajar kalau kemudian bangkrut, karena yang datang itu kadang-kadang lari dari tuannya, budak itu. Dan ketika kemudian didatangi tuannya, dia nggak mau kembali lagi. Akhirnya ditebus, dibayar. Jadi saya memahaminya, ya Allah. Bayangkan rumah tangga dari usia 40 sampai dengan 58. Khadijah menghabiskan seluruh hartanya yang demikian banyak untuk mendukung Nabi. Jadi kalau Anda membaca tentang episode terakhir Khadijah, itu miskin luar biasa, hidup dalam penderitaan karena diboikot selama 3 tahun oleh semua orang Makkah selain Bani Hashim. Diboikot sehingga pernah tinggal bagi yang pernah ke Mina
Itu Khadijah pernah tinggal di Mina dan pernah mengkonsumsi kulit kayu dalam masa beliau di embargo, di boikot. Orang yang demikian kaya itu bisa demikian menderita, sehingga di sepanjang akhir hayatnya Khadijah itu mengisi hari-harinya dengan tangisan, mohon maaf pada suaminya Muhammad SAW, tidak lagi bisa mengikuti dengan lincah karena usianya semakin renta dan lain sebagainya, kesehatannya makin menurun dan lain sebagainya. Itu sebabnya ada buku bagus itu ya. Kalau ke ibu-ibu tuh saya sampaikan, ada buku bagus judulnya dalam bahasa Inggris, tapi ini bahasa Indonesia buku ini, judulnya saja The True Love Story of Muhammad Khadijah bintu Khuwailid. Betul-betul cinta sejati Khadijah itu. Dan pernah, kan salah satu ciri Khadijah yang tidak mungkin dilakukan istri-istri kita, termasuk istri siapapun itu nggak mungkin dilakukan. Khadijah itu tidak pernah marah sama suaminya. Ini kalau saya sampaikan ke ibu-ibu, nggak mungkin bisa ke Khadijah, karena istri Ustadz aja dimarahi istrinya hampir tiap hari. Nabi itu nggak pernah dimarahi istrinya sekalipun. Boleh dicek episode Khadijah itu, nggak pernah marah. Kalau Anda ketemu literatur tentang Khadijah, Anda akan ketemu di kesimpulan ini. Karena itu nggak mungkin dimiliki sifat ini oleh semua istri di dunia. Karena istri Nabi yang lain pun tidak seperti Khadijah, nggak pernah marah. Kebayang sama Anda punya istri nggak pernah marah? Luar biasa. Pami ayah wartosan. Ada yang begitu ya, luar biasa. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, itulah yang kemudian melekat pada Nabi, disebut dengan Raufur Rahim, sangat penyantun, sangat penyayang. Kan ini sifat Allah, Raufur Rahim, maha penyantun, maha menyayangi. Dan karena seperti itu, kata Muntawali Asy'arawi, maka dakwah Nabi efektif dan berhasil karena dia menyayangi mad'u itu audiens dakwahnya, bukan cuma sekedar dalam kata-kata, tapi dalam hatinya. Dia menyayangi umatnya. Sekarang barangkali sebagian besar kita, sekali lagi, mungkin hanya menyimpan ya sekian puluh persen saja rasa sayang kita kepada orang lain, yang tidak sampai mungkin memenuhi seluruh pikiran dan perasaan kita. Nabi mencurahkan seluruh orientasi hidupnya untuk umatnya. Karena itu terkenal ungkapan beliau, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ada episode yang senang sekali saya sampaikan ke hadapan bapak-bapak pada siapapun tentang Nabi SAW. Itu kan Nabi rutin ya berkurban setiap tahun. Pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Harta rampasan perang, unta yang menjadi milik Nabi itu oleh Nabi itu disembelih sebagai kurban. 100 ekor unta, 63 dalam satu riwayat disembelih sendiri. Jadi luar biasa kan stamina beliau. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Di luar kambing, domba yang ada, beliau pernah menyembelih 100 ekor unta. Tapi yang rutin beliau lakukan setiap tahun tidak pernah tidak menyembelih 2 ekor domba. Dan ketika disembelih seekor domba itu, Nabi menyebutkan begini, Allahumma taqabbal min ummati malam yudahi. Ya Allah, terimalah kurban ini untuk umatku yang tidak pernah berkurban. Tiap tahun. Ini sangat sering bisa sampaikan ketika kurban, terutama di sana di kampung. Banyak sekali orang yang tidak bisa kurban. Banyak sekali orang yang orientasinya sahanya dolen kurban, iraha kebagian daging kurban di kampung itu kan beda dengan di kota, bisa berlimpah luar biasa. Dan mereka mungkin mimpi untuk kurban itu, karena kehidupan mereka yang sulit di kampung itu, bergelut hanya dengan gimana bisa makan dan lain sebagainya. Tapi salah satu tradisi di kampung itu kan sholawatan. Tiap hari itu kan sholawatan supaya kenging syafaatul udma nanti di akhirat, kan begitu yang diajarkan oleh ustaz dan mereka di kampung. Nah, saat yang saya sampaikan itu hadis tadi, ibu bapak jangan khawatir, Nabi pernah dengan sengaja menyembelih domba kurban untuk kita yang tidak bisa berkurban. Karena itu mudah-mudahan kecintaan Nabi pada kita itu sampai dalam rasa, dalam benak, dalam aktivitas kita, bahwa ada orang yang tidak pernah kenal dengan kita, yang berjauhan sekali jaraknya dalam waktu dengan kita,
tapi punya kecintaan luar biasa kepada kita tiap tahun. Nanti banyak hadis-hadis yang lain. Ini kan dalam upaya untuk menumbuhkan kecintaan kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalam ayat lanjutannya, fa in tawallau, jika umat yang kamu sangat merasa berat memikirkan kehidupan mereka, kamu sangat merasa sayang, kamu merasa ingin selalu menyantuni mereka, berpaling dari ajakan kamu. Bayangkanlah Bapak-bapak, fa in tawallau, jika umat yang kamu sayangi itu kemudian berpaling, enggan untuk mengikuti jejak langkahmu, faqul, maka ucapkan hasbiyallah la ilaha illallah, cukup sajalah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini ajaran dalam syariat Islam untuk tidak mengandalkan orang lain ketika kemudian kita berdakwah. Ngajak dengan baik, dengan berbagai upaya yang dilakukan, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Bukannya mendukung, bahkan menikung. Bukannya jadi follower, tapi jadi hater. Miluh itu, tapi ngegorengkan gitu ya. Jadi pendukung enggak, tapi malah ngerasani, ngomongkan dan lain sebagainya. Kepada kita, kalau kita mengikuti langkah Nabi, maka salah satu penegasannya kata Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi, kul hasbiyallah, masukkan tuh afirmasi dalam diri kita, cukuplah, insya Allah yang kita lakukan akan diapresiasi oleh Allah. Dalam ayat 105-nya sebelum ayat ini, Allah menegaskan fakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sampaikan oleh kaum Muhammad, pokoknya bekerja sajalah, lakukan kebaikan dan biarkan nanti Allah akan mengapresiasi pekerjaanmu, Rasul juga akan mengapresiasi, dan orang-orang beriman. Tidak perlu khawatir dengan yang kita kerjakan, kalau yakin yang kita kerjakan selaras dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, lakukan saja. Karena ayat ini memberikan penegasan, kalau kemudian mereka berpaling dari keimanan yang kamu ingin sekali mereka melakukannya, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, kepadanya kuserahkan diriku, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan yang memiliki aras yang sangat agung. Apa yang dimaksud memiliki aras yang sangat agung? Berbeda-beda pendapat penjelasan para tafsir, tapi yang dijelaskan adalah kurang lebih gambarannya, seluruh yang kita bayangkan dalam keterlibatan kita dengan aktivitas dakwah, aktivitas kebaikan dalam dunia yang sedang kita jalani ini tidak pernah sebanding dengan akhirat yang luar biasa dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan. Aras yang sangat kecil. Sering saya dapat informasi kalau perbandingan itu harus apple to apple, setara apel jeung apel gitu ya, bola dengan bola. Tapi kalau dunia dan akhirat itu perbandingannya nggak setara. Allah menciptakan 100 rahmat, satu rahmatnya disebut dengan Rahman, diturunkan di dunia untuk seluruh makhluknya, dan Allah menyimpan 99 rahmatnya dalam nama Rahim, diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang taat kepadanya. Jadi bandingannya tidak setara. Arsyil azim, arsy yang agung itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang demikian indah gemerlap dalam sudut pandang kita yang terbatas. Allah yang memiliki arsy yang agung. Artinya kalau kemudian engkau nggak mendapatkan respon positif dalam kehidupan yang kau jalani, ya cukup sajalah berlindung saja kepada Allah. Biarlah nanti Allah yang menghitung seluruh aktivitas kita, kontribusi kita. Tidak di dunia barangkali, tapi nanti dalam kehidupan selanjutnya. Karenanya menjadi penting Bapak-bapak jamaah semua yang Allah muliakan untuk memiliki keyakinan akan adanya akhirat. Sulit dibayangkan kalau keyakinan akhirat itu tidak ada di kita. Karena mungkin orang akan berpikir berbeda. Buat apa hidup baik-baik? Hidup cuma sekali, mumpung sekali puas-puasin.
Bisa keburu maut itu kan begitu. Yang membuat orang-orang yang tidak percaya akhirat itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan, ya karena mumpung hidup itu lakukan apapun yang diinginkan. Mumpung hidup tuh kerja keras capek-capek. Kan sulit ya dimengerti oleh logika sederhana kita tanpa agama. Orang habis-habisan bekerja mengumpulkan duit, setelah kemudian dengan siapa yang dia kumpulkan sampai miliaran, bayangkan ya Bapak, kemudian disumbangkan dibagikan pada orang lain. Ini gila orang nanaonan coba mengumpulkan uang demikian susah payah, tapi kemudian dia bagikan pada orang lain supaya jadi bekal di akhirat. Bagi orang yang tidak percaya akhirat kan tidak bisa dimengerti. Ngapain? Karena itu kepercayaan pada akhirat itu adalah basis yang membuat kemudian kehidupan kita jauh lebih terarah. Yakin saya, yang membuat bapak-bapak bisalah melakukan aktivitas seperti sekarang, salah satunya karena ada keyakinan akhirat. Banyak orang yang takut itu kalau melakukan sesuatu, sian ke di akhirat, sian terselamat di akhirat. Terus saya ketemu tuh banyak orang yang ngomong begitu, sian terselamat terus di akhirat. Kelma abdi teh baheula loba dosa, menyaga sekolah masih kene. Kebayang bapak nggak selamat di akhirat, nauzubillah. Sulit di dunia tuh, kita jatuh masih ada orang yang bantu kita. Kita kesulitan masih ada keluarga, masih ada anak, masih ada kerabat, masih ada teman-teman. Di akhirat nafsi kata para nabi, masing-masing saja. Lewat ayat inilah kemudian jamaah subuh yang Allah muliakan, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk meluangkan waktu, mencurahkan pikiran. Tidak harus semuanya, sebagian dari aktivitas kita untuk kemudian mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita. Luangkan waktu kita untuk melakukan perintahnya, seperti misalkan memperbaiki pemahaman beragama. Tidak punya waktu gitu. Izinkan saya menyampaikan satu cerita ya sebagai penutup ngaji ini. Tahun 2016 apa 2017 sepulang umroh itu, ya katakanlah baru satu hari saya sampai, malam-malam kebetulan sampai. Kemudian besok paginya saya ditelepon seorang perempuan pakai WA, Pak Ustadz, kalau memungkinkan ayah saya ingin ketemu, mendesak. Terus saya sebutkan, saya baru pulang. Justru karena Pak Ustadz baru pulang, jadi kami hubungi amanat ayah kami. Ayah saya sedang dirawat di satu rumah sakit di ruang ICU. Jadi amanat kalau nanti ada Ustadz Asep berharap bertemu. Karena merasa penting mendesak. Besoknya kemudian, seingat saya pagi-pagi atau mungkin sore lupa lah, saya datang ke rumah sakit itu di ICU, ketemu seseorang berbaring di ranjang dengan berbagai selang di tubuhnya. Dan kemudian ketika datang diantar ke ICU sama anaknya, kemudian dibilang begini, ayah ini ada Ustadz Asep. Jadi bergerak-gerak tuh matanya. Terus anaknya bilang ngobrol aja karena bisa mendengar insya Allah. 2 tahun sebelumnya orang itu bertemu dengan saya di satu BUMN besar yang pusatnya di Bandung, karena beliau bagian dari direksi BUMN itu. Saya ngisi pengajian di situ dan setelah ngaji sambil makan beliau ngobrol gini, Ustaz doakan ya saya mau haji tahun ini. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan mabrur ya Pak ya. Kemudian saya tanya pada beliau, sudah daftar belum? Kok belum? Ya nantilah, saya masih sedang nunggu wisuda anak nih, tanggal berapa dan sebagainya biar bisa menghadiri. Tapi kemudian ya nggak apa-apa, belum daftar juga. Dengan level beliau itu daftar berangkat bisa langsung. Ya udah saya doakan. Selesai sebetulnya cerita itu. Tahun depannya saya ngisi tempat itu lagi, bertemu lagi dengan beliau dan kondisinya sama, makan. Setelah makan ngobrol, saya tanyakan karena tahun kemarin ketemu, gimana Pak hajinya? Aduh nggak jadi Pak Ustaz. Ternyata waktu haji itu berbarengan dengan wisuda anak saya. Kok bisa begitu ya? Ya mungkin jadi saya menghadiri wisuda saja. Oh sayangnya saya bilang. Terus gimana? Insya Allah tahun ini lah. Oh iya, mudah-mudahan ya segera berangkat mumpung sehat ya. Doakan Ustaz, siap. Saya tanya lagi, gimana sekarang? Sudah daftar? Belum. Oh, belum. Doakan Ustaz, insya Allah. Tapi dalam hati saya tetap, oh iya orang seperti dia sekarang daftar berangkat tuh bisa.
Selesai itu 2 tahun itu. Sampai kemudian saya ketemu di rumah sakit. Dan anaknya kemudian bilang begini, doakan sehat Bapak, Pak Ustadz. Bapak ingin berangkat haji. Oh, saya sangat kaget. Gak berangkat tahun kemarin. Tahun kemarin terhalang karena beliau ingin menikahkan saya dulu sebelum berangkat haji. Kemarin wisuda, kemudian haji. Saya bilang gak jadi. Kan nikah mah cuma 1 hari. Kok gak jadi? Ya karena beliau ingin nikah saya dulu. Terus ya beliau tuh minta sama Ustadz Asep didoakan mudah-mudahan sehat biar bisa berangkat haji. Itu saya dalam hati, mungkin ini ngaharikeun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegurnya dengan sangat keras, diberikan ketidakberdayaan, ngalemprek, nggak bisa apa-apa. Dan setelah nggak bisa apa-apa, ya Allah, saya teh pingin berhaji, pingin ke masjid, hoyo ngaji, geus teu bisa nanaon. Mumpung bapak-bapak kita sehat, mumpung waktu kita luang, mumpung kemudian tidak banyak penghalang kita, luangkan waktu kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebagai wujud kecintaan kita pada Nabi, karena Nabi sangat mencintai kita. Bukankah kadang-kadang ketika orang tua kita yang kita cintai menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak selalu kita senangi, kita terpaksa melakukannya karena kecintaan pada orang tua kita. Nabi menyuruh kita untuk menjaga syariatnya, menjadi bagian dari orang-orang yang melanjutkan risalahnya. Tidak ada orang lain. Kata ayahnya Muhammad Iqbal, doktor filsafat pertama orang Islam yang meraih gelar doktor pertama di Oxford University, Cambridge ya, University, dan kemudian menjadi orang Islam pertama yang bergelar doktor dan mendapatkan gelar Sir dari kerajaan Inggris. Ketika ditanya orang, kenapa Anda bisa demikian luar biasa itu menjelaskan Al-Quran? Ayah saya dulu ketika ngajar saya ngaji di rumah bilang begini, Iqbal, Iqra Quran ka'annahu nuzila ilaika. Kamu baca Quran seolah-olah Quran itu diturunkan kepada kamu. Sekarang dengan kalimat itu saya nyampaikan pada kita, Nabi itu nyuruh kita, saya, bapak-bapak semua, lanjutkan risalah ini karena nggak ada orang lain boleh jadi yang bisa melanjutkan risalah ini di keluarga kita masing-masing kecuali kita. Karena itu luangkan waktu, luangkan pikiran, kemudian sisihkan waktu kita yang kita miliki untuk melanjutkan risalah ini dengan cara yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sedang melalaikan. Jadi cerita tadi saya ingin menyebutkannya, walau beliau sembuh dan tidaknya berangkat haji kemudian atau tidak saya nggak tahu. Karena itu pertemuan yang selesai sampai situ. Saya doakan saja mudah-mudahan sehat dan lain sebagainya. Apa itu yang saya sampaikan? Sehat sadayana sing damang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak bersalawat pada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan di bulan Rabiul Awal ini. Kalau di banyak tempat kan muludan dan sebagainya. Ya gini aja lah, kajian ringkas ringan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang menyampaikan masukan, pertanyaan, komen, mangga ada 15 menit. Pak Handoyo dulu mangga, kemudian Pak Iqbal. Jadi seperti ars gitu ya. Ars. Terus ada ayat kursi itu hubungannya gimana? Ya. Kursi dan aras itu dijelaskan dalam Al-Quran sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu kan kursi maknanya. Saya khawatir nanti kalau ditakwil lebih luas jadi kesana kemari yang kemudian muncul. Jadi itu adalah simbol dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa terbatas, bahasa kita kan terbatas. Tidak ada kosakata kita yang bisa menjelaskan apa kursi yang menjadi tempat di mana Allah menegaskan sebagai kekuasaannya. Jadi ya kursi saja. Aras, kalau aras itu bahasanya, bahasa Arab kan aras itu. Kalau di bahasa Indonesia itu maknanya singgasana, simbol tempat duduk raja. Dan sekali lagi karena bahasa terbatas, maka bahasa menjelaskannya tentang Allah dengan aras itu istawa alal arsy. Istawa alal arsy. Jadi aras itu
Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qur'an menyebutkan dipikul oleh miliaran malaikat. Untuk menunjukkan demikian besarnya gitu ya. Sehingga sana itu dipikul oleh miliaran malaikat. Di mana Ustaz referensi itu surat Ghafir, surat Al-Mu'min dari ayat ke-7 sampai ayat 10 menjelaskan tentang aras dipikul itu. Demikian luar biasa. Nah, karena aras demikian luar biasa, maka ayat ini menyebutkannya arsyin adzim, aras yang demikian agung. Artinya, kalau engkau mengalami hal tidak menyenangkan dalam berdakwah, ya Muhammad dan para pengikut Muhammad, jangan terlalu baper, jangan frustrasi, karena ada yang sangat besar yang Allah janjikan bagi kalian yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu mana ini. Allah kemudian menggunakan simbol arasnya yang agung. Boleh sedikit. Gini Pak Haji, jadi kalau ada kosakata tentang penjelasan ketuhanan mirip-mirip dengan kita, kemahlukan gitu, maka harus ditutup kata Ustaz Nasrullah dengan kalimat ilahian. Jadi kalau ada kursinya ilahian, ya. Ketuhanan. Jangan dibayangkan walaupun kosakatanya sama dengan kita. Karena terbatas kita. Kalau ada kata tangan, ada kata mata, ada kata lain-lain yang berhubungan dengan Allah, maka harus ditutup dengan ilahian, ketuhanan begitu. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan mujassimah nantinya, kemahlukan. Nah, demikian juga ketika penjelasan nanti tentang kegiatan bagi dan nabi yang memang kelihatannya beda dengan kita, maka itu nubuat, kenabian. Jadi beda, ada kalau Allah nanti ilahian, kalau nabi ya kenabian begitu. Karena ada hal-hal yang berbeda dengan kita. Ini arahan supaya aman saja ketika memahami. Kurang lebih begitu. Tidak terjebak. Maka Pak Hikmat apa? Mau sampaikan? Ini sudah terakhir mah. bedanya ada perbedaan antara hasbi Allah sama hasbunallah. Oh ada, dari domir. Kalau hasbi Allah itu sangat individual. Hasbi cukup saja bagiku, bagi diriku, nggak apa-apa yang lain tidak merasa, nggak apa-apa yang lain tidak peduli, nggak apa-apa yang lain kemudian tidak terlibat. Hasbi, cukup aku saja. Jadi ketika hasbi Allah itu sifatnya sangat personal antara Nabi sebagai sosok pribadi dengan Allah Tuhannya yang demikian akrab. Tapi ketika Nabi menyebutkan hasbunallah, Nabi sedang melibatkan sahabatnya bahwa yang dialami oleh mereka adalah bagian dari resiko supaya orang beriman. Kan gitu kan? Hadis Nabi itu mengalami tekanan demikian besar dari orang-orang musyrikin Makkah, maka Nabi menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibagi secara kolektif. Sama seperti saya sampaikan kepada Bapak, ayo kita luangkan waktu untuk bersama-sama melaksanakan sesuai kapasitas masing-masing perintah Allah dan Rasulnya. Tapi pada diri sendiri, saya berbeda mengafirmasinya. Banyak tuh tengah luangkan waktu. Naon deui yang akan dicari supaya bisa selamat, sok luangkan waktu. Itulah kurang lebih pendekatannya, pendekatan individual kepada diri sendiri dengan pendekatan kolektif supaya kita sama-sama memiliki tugas yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dari aspek domain saja bedanya. Dan katanya kalau berjamaah bersama begini, anjuran para ulama ya doa-doanya doa-doa yang kolektif. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kalau sendirian, Anda merasa sendirian dalam hidup yang Anda jalani, ya gunakan tadi doa-doa yang sangat individual. Hasbi Allah, ya Allah, cukup engkau sajalah mulai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.